Selamat datang di kabarnews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Pak Robi dari New York. Apa kabar Pak Robi? Kabar baik Pak, terima kasih. Senang bertemu sama Pak Joni. Oke, terima kasih juga. Dan apakah Pak Robi bisa memberi informasi latar belakang, asal dari mana, terus bisa sampai datang ke New York, dan bisa buka restoran? Saya asal dari Jember, kelahiran dari kota kecil, Kalisak, ya. Terus kebenaran tahun 98 saya berangkat ke habis kejadian Mei 98 itu saya berangkat ke Amerika karena agak trauma ya lihat kejadian 98 ya. Terus sampai di sini saya lihat opportunity ya buka usaha sendiri ya. Dan kebenaran waktu itu karena dulunya waktu di Indonesia saya juga kontraktor dan di sini lihat sesuatu yang opportunity, makanya saya bisa langsung coba untuk buka restoran gitu. Dan kebenaran di restoran saya sudah bergerak hampir 20 tahun. Ada beberapa restoran yang saya buka sebelumnya, ada 5 restoran, mulai dari kebenaran bergerak di restoran Jepang semua gitu loh. Dan sampai detik ini ya yang setelah ada krisis ekonomi, akhirnya saya pertahanin cuma satu aja dulu deh sekarang. Boleh terangkan restoran yang ada sekarang? Wasabi. Wasabi, oke. Mungkin bisa memberi informasi apakah ini fine dining, square footage-nya berapa, kitchen-nya berapa besar, dan berapa orang kerja? Kita yang kerja sekitar hampir 8 orang. Ya, jadi 2 di sushi, 2 di kitchen, terus delivery 2. Jadi belum termasuk saya sama the waiter 2 gitu loh. Dan kebenaran waktu yang normal itu biasanya 8. Tapi waktu pandemik kemarin itu di kita 6. Dan di kitchen 2, delivery 3. Dan di New York bagian mana ya? Di Brooklyn saya. Close antara Brooklyn sama Queen, di between, di William Bread namanya. Selalu ditanya ya, kenapa buka restoran Jepang? Kenapa tidak restoran Indonesia? Kebenaran waktu Jepangnya itu lebih easy ya, lebih gampang ya, lebih mudah. Dan dia nggak terlalu heavy. Coba terangkan apa itu lebih mudah dan lebih heavy. Bumbu-bumbunya itu sudah ada suppliernya dan kalau Indonesia, maaf ya saya langsung to the point karena kalau Indonesia please do kita semua belajar. Kalau Indonesia itu harganya sudah terlalu tinggi dan gimana? Kalau kita makan punyanya Indonesia itu yang sudah biasa makan light, yang ringan-ringan. Jadi orang Amerika itu lebih suka ke arah rasa dasarnya, seperti ikan. Rasa ikannya itu menonjol, rasanya daging itu menonjol, bukan bumbunya yang banyak. Tapi kalau Indonesia terlalu kuat sama bumbu-bumbunya. Kalau bumbunya nggak banyak, nggak lebih mantap gitu loh. Itu perbedaannya. Jadi karena Jepang itu lebih light, jadi mereka terima lebih gampang. Dan sempat saya ungkapkan waktu itu di dalam meeting kebenaran sama Pak Konjen, Pak Besar, bahwa kalau kita buka, kita harus yang diterima masyarakat internasional. Jangan ke yang kita mau, tapi yang mereka mau. Jadi kalau kita marketing ya kita harus mengikuti yang punya mereka dulu. Kalau seandainya itu masakan Indonesia ya, apa yang cocok yang buat masyarakat Amerika? Sempat saya marketing untuk nasi goreng. Nasi goreng
dilightin, jangan terlalu banyak seperti cabenya, jangan. Kita harus lightin. Jadi semuanya makanan kayak rendang itu rendang hampir sama seperti kalau kita bilang yang tacos yang dipakai buat di tacos itu hampir sama, tapi mereka dilightin, jadi nggak terlalu heavy bumbu-bumbunya. Dan sempat buat seperti pakai kecap manis di sushi saya pakai ini tuh mereka terima gitu. Jadi kita harus lebih aktif untuk memarket culinary kita gitu. Jadi ini 5 restoran sebelum COVID ya, 19 masih ada gitu. Kejadian krisis 2008. 2008, oke. Nah, sebelum itu saya udah ada 5 restoran. Dan kemarin pun kita ada sempat, saya masih ada 2 restoran, dan di sini sama di Long Island City. Tapi Long Island City saya lepas akhirnya. Kenapa dilepas kalau boleh tanya? Saya kalau sudah masukin usia lanjut ya, jadi saya lebih senang lebih ke arah ya gimana ya, nggak terlalu aktif lagi gitu loh. Jadi udah agak capek, jadi saya fokus ke satu dulu. Dan apalagi pandemi seperti ini belum kembali ke normal. Kalau untuk delivery ya, apakah pakai GrabHub atau punya delivery sendiri? Kita sebelum pandemi kita ada pakai GrabHub, pakai orang delivery kita sendiri. Waktu sebelum pandemi kita itu bayar ke GrabHub itu sampai hampir 16.000 satu bulan. Itu berapa persen? Hampir 27%. 27%. 16.000. Jadi di kita itu ada dimasukin kalau mau paling atas 25-an, tapi ngomong 25, saya hitung jadi jatuhnya 27. Gitu loh. Kalau mau biasa ya oke, 20% ditaruh di pit yang kedua gitu. Itu permainan semua gitu loh, Pak. Jadi semacam advertensi ya, kalau advertensi yang mau di cover page atau halaman depan itu harganya lebih mahal. Oke, ngerti. Dan mereka itu hebatnya GrabHub. Mereka bisa permainan itu sampai seperti itu, dan mereka bisa mengatur customer itu bisa, mereka bisa kamu hari ini ngambil ke Wasabi, kamu hari besok kamu ngambil ke restoran yang satunya. Mereka itu bisa sampai seperti itu mengontrolnya. Hebatnya di company itu seperti itu. Dan GrabHub, saya bilang kan, jadi waktu masa sebelum pandemik itu saya bayar 16.000 per bulan. Dan kemarin waktu pandemik itu bisnis saya itu hampir 4-5 kali lipat dari yang sebelumnya. Tapi bayarnya saya waktu kemarin mereka itu sempat nge-free karena peraturan dari government gitu loh. Dan sekarang itu cuma 5%. Maksudnya 5% dari apa? Fee-nya. Jadi makanya kita order 10, kita bayar 5%-nya dari 10 itu. Oh, jadi GrabHub hanya dapat 5% gitu? Iya. Oh, jadi lebih bagus dong sekarang? Iya, saya harap itu bisa seperti itu terus. Karena waktu masa sebelum pandemi, kita itu kerja, harus mengerjakan banyak kerjaan itu sendiri. Karena labor di sini mahal. Kan Bapak bisa tahu bahwa $15 per hour sekarang kan, minim kan. Dan kita harus save labor juga kan. Akhirnya kita harus mengerjakan sendiri. Tapi sekarang kita dengan uang yang sekarang kita bayar fee-nya cuma 5%, kita bisa nambah orang gitu loh. Jadi kalau sehari biasanya berapa order? Ini waktu pandemik dibanding sama sebelum? Pandemik itu satu hari bisa orang delivery-nya aja 4. Belum yang kita dapat dari Uber Eats, DoorDash, karena itu mereka pakai delivery mereka sendiri ya, gitu loh. Yang saya dapat dari GrabHub, Seamless, itu saya pakai orang 4 gitu loh. Itu nggak berhenti. Orang delivery kita, satu orang waktu itu bisa buat $500 satu hari. Ini waktu pandemik ya? Waktu bulan Maret
sampai berapa bulan? 3 bulan itu kita seperti itu gitu loh. Maksudnya $500 orang yang delivery ya? Tipnya aja. Tip aja $500. Dan ini orang sendiri ya, Robi ini orang sendiri ya? Ya, dari mana? Dari customer. Mereka dapat segitu. Okay. Jadi selama 3 bulan mereka bisa membuat sampai 20.000 lah. 20.000 untuk 3 bulan mereka kerja. Wah, hebat ya. Tapi biasanya kalau delivery kan Robi harus bayar gaji plus gas kan, bukan? Kan saya ngikutin standarnya sini. Standarnya sini saya bayar $50 per hari. Ya. Dan $50 per hari. Sisanya itu tips. Sisanya itu tip. Jadi waktu mereka dapat $500 itu, saya nggak potong. 50-nya itu tetap saya berikan. Seharusnya kan peraturan government sudah melebihi dari $15, itu mereka nggak dapat basic gaji gitu loh. Tapi karena waktu itu juga masa ya pandemik yang benar-benar berbahaya ya, gimana ya, saya terima kasih juga dibantu mereka cepat gitu lah. Kalau sekarang ya tadi saya tanya kalau soal order waktu pandemik sama sebelum pandemik itu berapa order sehari biasanya? Waktu pandemik itu sekitar satu hari itu bisa hampir 500-an. Jadi mulai pagi sampai malam itu kita nggak berhenti ngerjain order. Itu mesinnya itu nggak ada berhenti yang panjang. Terus kalau hari biasa itu biasa 120 sampai 180 lah, 180. Nah, itu chefnya Pak Robi sendiri atau ada beberapa chef? Ada yang part-time ada. Ada part-time 3. Part-time 3. Full time-nya? Full time-nya yang tadi saya bilang 2 waktu itu. Jadi sebenarnya it's blessing in the skies ya, blessing in the skies. Jadi sebenarnya banyak restoran yang tutup ya, tapi buat Pak Robi malah itu lebih maju bisnisnya. Jadi waktu itu sampai orang drive, maksudnya nyetir dari setengah jam mereka untuk nemuin restoran, cari restoran yang buka. Jadi free advertising ya, bilangnya free advertising ya. Kalau biasanya saya bayar untuk advertising, ya ini free. Jadi mereka bisa tahu makanan saya, dan mereka waktu itu kembali juga gitu loh. Pak Robi belajar sushi dari mana sebenarnya? Belajarnya saya kebenaran dari temen ya. Pertamanya saya masuk Amerika, saya kerja di pabrik yang gaji $5 per jam. Dan waktu itu sebenarnya $7,5 dipotong dapat $5. Jadi 2,5 diambil agensi kan. Tapi di sana terus saya akhirnya saya berpikir, loh di film-film itu kok nggak seperti ini. Di film itu kok masa saya bangun tidur ketemu pabrik balik langsung tidur lagi gitu loh. Akhirnya saya coba ke New York, kan itu dari Pila, dan saya ke New York, saya diajari sama teman, udah kamu susinya isinya ini. Nah dari situ saya coba gitu loh Pak, belajar dari teman saya yang kebenaran sudah pulang Indo juga, dia sudah buka restoran di Indo. Jadi belajar berapa lama itu? Gak lama ya, cepet ya. Cepet ya kalau sushi? Ya sekitar 8, hampir setahun lah saya udah nyoba jadi chef udah. Terus bisa buka sendiri gitu ya? Kalau udah buka usaha sendiri mungkin 3 tahun, 4 tahunan saya langsung buka baru. Karena pertama kali saya restoran kan belum ada modal Pak. Saya berangkat ke sini kan juga sudah waktu itu dengan uang cuma berapa? $50 di kantong mungkin. 50 sama family? Enggak, sendirian. Jadi saya dititipin uang itu untuk diberikan orang. Sedangkan uang saya sendiri mungkin nggak nyampe $50 saya. Datang ke Amerika hanya $50 gitu cash. Iya, nggak nyampe. tapi waktu itu udah kawin atau single? Belum, masih single. Oh, masih single, oke. Masih single. Jadi setelah kejadian 98, saya berangkatnya kan itu kejadian Mei kan.
Terus saya minta visa di Jakarta nggak dapat, minta visa akhirnya lari ke Surabaya. Di Surabaya dan bulan Oktober nih saya berangkat ke sini, dapatnya di Surabaya. Terus berapa tahun tuh kerja di pabrik? Gak lama saya, Pak. Karena saya tahu itu bukan pekerjaan yang menjanjikan, jadi saya mengundurkan diri. Oke, terus ceritanya habis mengundurkan itu berapa bulan? 3-4 bulan gitu? 4 bulan. Setelah 4 bulan. kan bahasa Inggrisnya saya juga nggak bisa, Pak. Bahasa Inggrisnya saya tuh waktu masuk Amerika juga ditanyain sama orang imigrasi, what are you doing here? No English. Dan ini honest ya saya bilang. Jadi mereka waktu sambil ngedumel ya. Mereka itu Jawanya bilang ngedumel ya. Mereka bilang, katanya orang imigrasi, no English but you coming. Tapi dicap gitu. Dicap juga, oke. Terus setelah 4 bulan kerja di pabrik, terus apa perjalanannya hidup Pak Robi? Jadi saya kan nyampe sini ada teman diantarin ke agensi, terus dari agensi dikirim ke Connecticut. Iya, kerja di restoran Chinese atau Jepang. Nah, di Jepang. Nah, itu mulainya di situ ya kelihatannya. Di sana. Dan saya lihat ya itu teman kebenaran si teman itu bilang namanya Bobby ya, dia bilang ini kamu daripada di Sosat coba membuat sushi. Akhirnya ini juga waktu itu benar-benar ketat peraturannya. Jadi kita nggak bisa deket-deket sama sushi bar. Nggak bisa deket sama sushi bar. Jadi waktu saya deket, bosnya bilang masuk katanya. Galak. Jadi waktu itu udah kamu seperti ini, dijelasin sama dia, kamu seperti ini, habis itu dalamnya isinya apa? Terserah kamu. Dari situ saya the next one saya nyoba jadi tempura. Nah, nggak bisa panas-panas, akhirnya saya kembali lagi ke sushi. Jadi belajarnya mulai di situ. Berapa lama itu? Ya itu sekitar 8 bulanan saya langsung setelah itu berani untuk jadi chef. Kalau business model itu ada fast food, ada casual, ada fine dining ya. Itu mereka sendiri-sendiri ada plus and minus. Kalau menurut Pak Robi, yang mana tuh yang menguntungkan? Ya sekarang ada business model di mana to go ya sekarang. Itu, tapi maaf ya Pak ya, jadi tergantung yang kita jual. Tergantung yang kita jual. Makanan apa yang kita jual. Kalau banyak ke casual seperti fast food, kalau seperti noodle, kita bisa jual dengan profit yang profitable. Tapi kalau banyak seperti yang kayak sushi, dijual seperti fast food, karena modalnya itu sudah besar, cukup besar gitu loh sushi. Karena barangnya import semua dari luar negeri kan. Kalau noodle kan itu produk lokal gitu loh. Dan makanya kan saya sempat bicara, kalau bumbunya dari Indo sudah mahal, gimana kita mau harga bersaing dengan penyanyi internasional? Makanya kemarin sempat, kalau banyak petani-petani Indo dibantu untuk memarketkan barang yang ada di sini, yang orang di sini menjual produknya seperti jadi bisa digabung dengan produk lokal, itu benar-benar menguntungkan gitu loh Pak. Karena contohnya itu kita bicara 25 tahun yang lalu tentang siapa yang tahu tentang sushi? Tidak ada yang tahu, tapi Jepang memarketkan. Pemerintah Jepang memarketkan. Kedua, Thailand. Pak Thai itu apa? Pak Thai di negara Thailand di pinggir-pinggir jalan. Tapi di sini mereka bisa satu patek bisa menjual dengan harga $14. Dan di sana nggak nyampe $1, Pak. Dan sempat kemarin kan saya bilang ya, oke, coba diadakan timnya Indonesia ya, karena makanan itu kita belajar, kita dibayar. Ya kan? Kita belajar,
tapi tetap ke customer itu membayar gitu. Lain dengan bisnis seperti kontraktor. Kamu salah kontraktor, kamu harus lain, harus merombak, iya kan? Bisa nggak bayar, tapi kalau makanan no excuse, you have to pay, gitu loh, Pak. Jadi saya sempat bicara loh, kenapa kok pemerintah kita itu kok kayaknya kurang membantu, maksudnya. Sorry ya, saya bilang to the point. Enggak, to the point. Bahkan Bagus itu. dari Indo, kita tuh kaya, tapi kaya dikorupsi. Kenapa kayak gitu? Kok selama berpuluh-puluh tahun seperti itu? Tuna itu dari Indo masuk ke sini, itu 1 pound itu tuna. Di sini bisa sampai jual 12 sampai 14 dolar per pound. Per poundnya, tapi anggap dari Indonesia 3 dolar, 4 dolar. Seharusnya itu benar-benar dimanfaatkan gitu loh. Jangan kita bingung dengan sistem korupsi terus gitu loh. Kapan yang kasihan itu anak selanjutnya gitu loh. Yang kasihan itu seperti itu. Kita akhirnya anak-anak kita tidak bisa bersaing ke internasional. Mereka cuma taunya itu aja gitu loh. Tantangan yang besar untuk Pak Robi apa waktu buka restoran dan juga waktu menjalankan restoran? Pertama, bahasa. Untuk nyari chef, kebanyakan mereka pakai bahasa Cina. Dan untuk ke kitchen, itu banyak orang yang kerja chefnya. Dan kedua, waktu itu ya kita itu harus tahu apa kita produk buat mereka. Jadi makanan kita, apa yang kita harus upgrade, kita harus mengadakan riset. Oh, kayak gini nih. Seperti contoh nih, kemarin sempat saya jual pangsit mie ayam ya. Saya mau marketing kan, tapi karena sudah terlalu sibuk, akhirnya saya stop dulu. Pangsit mie itu diterima di sini, itu diterima di New York ini diterima. Semua kita harus bisa explanation ke customer. Jadi bukan customer yang mau, kita harus pinter explain. Kenapa Jepang bisa maju? Karena mereka bisa explain. Kenapa Thai bisa maju? Karena mereka bisa explain. Kamu selesai makan ini, kamu makan wasabi, kamu makan ini, caranya ada semua. Jangan cuma langsung terima order, what do you want? Bukan seperti itu caranya. Kamu apa spesialnya today, kamu harus bisa explanation. Gitu loh. Yeah. Yang saya harap mereka seperti itu gitu. Dari tantangannya yang saya bilang tadi, susah nyari chef, susah untuk kita harus belajar untuk mereka yang lidahnya mereka gitu. Kalau terima kritikan, terima komplainan, kita boleh negative thinking. Customer is king, tetap king. Karena apa? Dari sana kita bisa terima positifnya, kita bisa upgrade ourselves. Gitu loh. Bukan, dibilang nggak enak, nggak terima. Nggak boleh gitu. Atau lihat harganya. Namanya saya jual satu porsi $16. Cost kita sebagai owner, kita mau harga tinggi. Ya, tapi kita harus tahu juga. Kita harus tahu ingredientnya berapa duit. Kalau maunya udah melebihin terlalu over, turun nih harga. Gitu. Atau kita berikan price cap-nya, ada harga yang price cap itu kan ada yang harga $5, ada yang $, ada yang $8. Kita beri yang the best gitu. Jadi semua harus saling ini ya, harus masuk ini. Harus make sense gitu ya. Jadi jangan terlalu greedy gitu. Oke. Pesan terakhir untuk pemirsa Kabari yang ingin buka bisnis restoran, silakan. Saya berharap mereka nggak boleh give up ya. Jadi kita kalau mau usaha itu satu poin kita menang daripada maksudnya bukan kita nggak boleh arogan gitu ya. Jadi kita
dari belajar, maksudnya untuk membuka usaha, kadang-kadang kita takut rugi. Itu jangan takut ruginya yang di pikiran kita, tapi kita harus lihat kita rugi, dari situ kita akan menemukan result, kita akan menemukan cara yang membuat kita lebih matang lagi. Jadi saya harap seluruh, maksudnya diaspora, ya kalau bisa kita harus berpikir positif. Jadi untuk gagal pertama, baru pertama kali udah give up, nggak boleh. Kita harus, dari situ kita bisa tahu, oh kehilangan duit bisa dicari, tetap bisa dicari, tetap ada jalan. Kemarin pun saya bilang, saya sempat yang Bapak bilang tadi kan, di dalam keadaan saya waktu New Jersey pulang pergi, itu hampir tiap hari itu saya spend time itu 3 jam. Untuk dari sini satu ke sana, 1 jam setengah, balik ke 1 jam setengah. Ya, dari sana saya sempat ada rugi di sana. Ada kerugian. Tapi waktu pandemik saya diberkatin dengan luar biasa. Dengan luar biasa, Bapak. Bayangin, saya diberkatin secara tak terduga. Beneran seharusnya saya bayar 16.000, uang itu ke company, terus keuntungan berkali lipat lagi. Oke, bagus. Jadi Oke. kita nggak boleh give up, nggak boleh. Pokoknya kita dapat negatif, we have to thinking positive all the time like that. Waktu saya divonis maksudnya karena rugi, nama partner kan dimarahin, tapi kita tetap dengan posisinya kalau kita benar gitu loh. Ya dengan gimana ya? Pokoknya kita nggak boleh give up gitu loh. Terima kasih ya Pak Robi untuk memberi informasi yang sangat berguna ini, sangat faedah. Dan untuk pemirsa Kabari, jangan lupa untuk klik Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah Kabari dengan gratis. Ya, saya John Uy, sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.